Steven Gerrard jadi target klub yang baru saja terdegradasi. Nama Steven Gerrard kembali dilempar ke atas ring untuk posisi manajer yang kosong. Kali ini untuk tim yang baru saja terdegradasi dan membutuhkan stabilitas. The Telegraph melaporkan bahwa nama Steven Gerrard menjadi salah satu dari 3 manajer yang dipertimbangkan oleh Leeds United untuk menggantikan posisi dari Sam Allardyce yang telah pergi. Resmi, Zlatan Ibrahimovic dan AC Milan sepakat berpisah. Kontrak Zlatan Ibrahimovic di AC Milan akan habis di 30 Juni mendatang dan kontrak striker 41 tahun asal Swedia itu tidak akan diperpanjang. Ibrahimovic akan berpisah dengan AC Milan dan musim ini akan menjadi musim terakhirnya berseragam rossoneri. Hal tersebut diketahui telah dibocorkan oleh Fabrizio Romano, pakar transfer terpercaya asal Italia. Ibrahimovic kemungkinan akan tetap di Italia. Jika benar bergabung dengan Monza, maka dia akan bereuni dengan 2 mantan petinggi Milan, yakni Silvio Berlusconi dan juga Adriano Galliani di sana. Marek Götze resmi perpanjang kontraknya di Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt baru saja mengkonfirmasi bahwa Marek Götze telah memperpanjang kontraknya selama 1 tahun, yang membuatnya kini akan bertahan di klub minimal hingga musim panas 2026 mendatang. Perpanjangan kontrak itu dilakukan tepat jelang ulang tahunnya yang ke-31. PSG ucapkan salam perpisahan dengan Lionel Messi. Masa depan Lionel Messi kini sudah jelas karena PSG sendiri telah mengkonfirmasi apabila sang pemain akan pergi dari skuad mereka di akhir musim. Kontrak Messi dipastikan tak akan diperpanjang lagi pada akhir musim nanti. PSG sendiri melalui akun Twitter mereka telah memberikan ucapan perpisahan dan juga rasa terima kasih yang mendalam atas kontribusi dari sang pemain. Selamat, Manchester City juara FA Cup 2022-2023. Manchester City keluar sebagai juara FA Cup. Kesuksesan ini didapat usai mereka mengalahkan sang tetangga Manchester United di final FA Cup. Bermain di Wembley Stadium, The Citizen memenangkan laga ini dengan skor akhir 2-1. 2 gol City diciptakan oleh Gundogan, sementara 1 gol Manchester United tercipta lewat penalti dari Bruno Fernandes. Manchester City menjadi juara FA Cup setelah mengalahkan Manchester United dan ini menjadi gelar ke-7 bagi The Citizen. Manchester City cetak gol tercepat di final Piala FA. Manchester City menorehkan rekor baru dalam laga final FA Cup. The Sky Blue berhasil mencetakkan gol tercepat dalam sejarah kompetisi. Fan Manchester Biru bersorak ketika laga baru berjalan 13 detik. Ilkay Gundogan berhasil merobek jala gawang Manchester United yang dikawal David De Gea. 13 detik gol Gundogan menjadi rekor terbaru. Itu adalah gol tercepat dalam sejarah final Piala FA. Manchester United keok dari City di final Piala FA. David De Gea kena semprot. Legenda Manchester United yakni Roy Keane melontarkan komentar pedas kepada David De Gea usai final FA Cup, yang mengatakan bahwa Manchester United sebaiknya mencari kiper baru untuk menggantikan David De Gea. David De Gea tidak cukup bagus. Ia tidak akan menjadi orang yang membawa United kembali meraih trofi, ujar Roy Keane kepada ETV Sport. Kuar-kuar tsunami trofi Manchester United diredam Manchester City yang hampir triple winner. Kekalahan Manchester United di final Piala FA jadi tamparan keras setelah di awal musim mereka kuar-kuar akan tsunami trofi. Di akhir musim ini Manchester United hanya memenangkan 1 trofi, yakni Carabao Cup. Harapan tsunami trofi kini malah lebih realistis bagi sang tetangga Manchester City. Man City justru kini lebih dekat dengan status triple winner setelah berhasil mengoleksi gelar Piala FA dan juga Liga Inggris. Manchester City hanya perlu menang pada partai final Liga Champions atas Inter Milan. Perusahaan Arab Saudi tertarik jadi sponsor Newcastle United. Perusahaan Arab Saudi sedang dalam pembicaraan lanjut untuk menjadi sponsor Newcastle United. Sky Sport memberitakan bahwa Sela yang telah beroperasi di puluhan negara dan telah menyelenggarakan acara olahraga seperti Race of Champions sedang dalam negosiasi terperinci untuk menjadi mitra komersial terbesar The Magpies. Laporan itu mengatakan Sela menjadi pesaing utama untuk menggantikan perusahaan judi Fan88 sebagai sponsor Newcastle United. Carlo Ancelotti berindikasi rombak skuad Real Madrid di musim panas.
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, memberikan indikasi soal perubahan besar-besaran skuadnya yang bisa saja terjadi di bursa transfer musim panas mendatang. Karena timnya musim depan disebut akan sangat berbeda dibandingkan musim ini. Beberapa pemain top yang sedang dikaitkan antara lain Harry Kane, Roberto Firmino, dan juga Benjamin Pavard. Kedatangan para pemain tersebut bukan tanpa alasan. Madrid diharapkan untuk melepas sejumlah para pemain lamanya di musim panas ini. Hugo Lloris buka peluang tinggalkan Tottenham di musim panas. Kapten Tottenham yakni Hugo Lloris membuka peluang untuk meninggalkan klubnya di musim panas nanti. Kontraknya masih akan berlangsung hingga musim panas tahun depan. Tetapi kiper 36 tahun asal Prancis tersebut mengatakan akan mempertimbangkan pilihan yang akan datang. Manchester United putuskan tidak jadi beli bek kanan di musim panas. Dilansir oleh Time Sport, posisi Manchester United saat ini sudah berubah. Erik ten Hag memutuskan untuk tidak membeli bek kanan yang baru. Ten Hag memutuskan untuk musim depan ia akan mengandalkan Diogo Dalot dan juga Aaron Wan-Bissaka. Ten Hag menilai Dalot dan juga Wan-Bissaka bisa saling melengkapi satu sama lain dan mereka berdua cukup bagus untuk mengawal pertahanan setan merah untuk musim depan. Juventus dikabarkan tawarkan Vlahovic kepada Chelsea. Di musim ini Juventus dihantam masalah laporan keuangan. Bianconeri sampai mendapatkan hukuman pengurangan poin. Oleh karena itu Juventus sedang mencoba untuk menyeimbangkan keuangan mereka. Dan Vlahovic menjadi salah satu pemain dengan harga paling tinggi. Football Italia menaksir harga Vlahovic sekitar 120 juta euro dan Chelsea disebut oleh Gazzetta dello Sport akan membeli Vlahovic dengan harga mencapai 80 juta euro. Tim asal London pada itu menyodorkan Romelu Lukaku kepada Juventus sebagai pemain yang disertakan untuk transfer Vlahovic tersebut. Bayern Munchen coret 2 striker ini dari daftar belanja mereka. Bayern Munchen baru-baru ini mencoret 2 nama striker yakni Victor Osimhen dan juga Harry Kane dari nama pemain yang ingin mereka beli. Pencoretan kedua nama tersebut dikonfirmasi oleh mantan presiden Bayern Munchen yakni Ole Hoeneß. Menurutnya kedua nama itu adalah 2 nama yang paling tidak mungkin untuk bisa bermain dengan Bayern Munchen di musim depan. Alasannya adalah karena baik Osimhen maupun Harry Kane merupakan pemain yang harganya terlalu mahal untuk didatangkan. Manchester City mulai kebut transfer pemain timnas Kroasia. Football Transfer mengklaim bahwa Manchester City adalah salah satu dari peminat Joško Gvardiol. Mereka mulai mencoba untuk bisa mendatangkan sang bek di musim panas. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola memproyeksikan Gvardiol sebagai pengganti dari Aymeric Laporte. Sang bek dikabarkan tidak bahagia di Manchester City karena jam bermainnya yang minim. Alhasil pemain timnas Spanyol itu berencana pergi dari Etihad Stadium di musim panas. Namun City dipastikan harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mengamankan jasa Gvardiol. RB Leipzig dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang bek jika Manchester City menyetorkan uang sebesar 80 juta euro. Perkuat lini pertahanan, Liverpool payung bek milik Fulham. Dilansir dari The Sun, Liverpool kini mengarahkan radar mereka menuju Fulham. Mereka ingin membacak Kenny Tete di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Liverpool mengincar Tete sebagai pesaing dari Trent Alexander-Arnold di musim depan. Klub sendiri yang menginginkan Tete untuk bisa bergabung dengan timnya, dan sang bek sendiri kontraknya habis di tahun 2024 dan ia dikabarkan bisa diamankan di kisaran harga 15 juta pound saja di musim panas. Plot twist, bukan Arsenal, Declan Rice kini merapat ke Bayern Munchen. Ada kabar baru beredar seputar masa depan dari Declan Rice. Arsenal sendiri paling santer terdepan untuk bisa mengamankan jasanya. Namun Sky Sport Jerman melaporkan bahwa kini Rice lebih berpotensi bergabung dengan Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, situasi transfer Rice berubah karena ada pertemuan antara Tuchel dengan Rice baru-baru ini. Pelatih Bayern Munchen itu telah terbang ke London dan ia bertemu 4 mata dengan Declan Rice untuk membahas transfer dari sang pemain. Dan terbaru Bayern Munchen akan mengirimkan penawaran mereka kepada West Ham United dalam waktu yang dekat ini. Pergi dari Chelsea, N'Golo Kante merapat ke Arab Saudi.
rumor pemain yang akan pindah ke Arab Saudi di musim panas nanti semakin deras. Terbaru gelandang Chelsea N'Golo Kante dilaporkan akan melanjutkan karirnya di Timur Tengah. Laporan Antiman menyebutkan Kante baru-baru ini mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi. Klub tersebut sangat tertarik untuk bisa mendatangkan Kante. Bahkan mereka dikabarkan siap membayar Kante dengan gaji yang sangat tinggi. Tawaran tersebut sudah masuk ke meja Kante. Jadi klub Arab Saudi tersebut kini menunggu jawaban dari Kante terlebih dahulu. AC Milan datangkan Arnautovic untuk menggantikan Ibrahimovic. Berbagai sumber terus mengabarkan AC Milan telah memilih striker Bolonya yakni Marko Arnautovic sebagai pengganti dari Zlatan Ibrahimovic yang tidak diperpanjang kontraknya. Meski ada juga rencana mendatangkan striker yang lebih muda, Rossoneri tetap menginginkan pemain veteran yang bisa mengisi peran Ibrahimovic di skuad maupun di ruang ganti. Arnautovic baru saja berusia 34 tahun pada bulan April kemarin dan terikat kontrak hingga Juni 2025. Jadi Bolonya dikabarkan ingin menjual 8 juta euro untuk bisa menjual pemain internasional asal Austria tersebut. Eden Hazard resmi putuskan berpisah dengan Real Madrid. Kontrak Eden Hazard di Real Madrid sebenarnya masih baru dan akan habis pada Juni 2024. Namun kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri setahun lebih cepat. Hazard memutuskan kontrak di Real Madrid dan akan meninggalkan klub pada tanggal 30 Juni nanti. Setelah itu pemain berusia 32 tahun asal Belgia tersebut akan berstatus sebagai free agent dan bebas bergabung dengan klub manapun. Menurut laporan dari Fabrizio Romano belum pasti apakah Hazard akan pensiun atau lanjut usai meninggalkan Real Madrid. Eden Hazard masih akan memutuskannya dalam waktu yang dekat nanti. Resmi, Karim Benzema tinggalkan Real Madrid. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Madrid telah mengkonfirmasi bahwa Karim Benzema akan meninggalkan klub di musim panas ini setelah kontraknya berakhir. Masa depan pemain berusia 35 tahun itu tidak jelas dalam sepekan terakhir setelah ada minat dari Arab Saudi untuk mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. Benzema dikabarkan sepakat dengan penawaran 100 juta euro per musim dan dia akan dikontrak selama 2 tahun oleh klub Arab Saudi yang dikabarkan adalah Al-Ittihad. Pemain Timor Leste dikontrak PSIS Semarang. Pemain Timor Leste yakni Paulo Gallifreitas merapat ke PSIS Semarang sebagai pemain asing ASEAN. Laskar Mahesa Jenar mengganjar sang pemain dengan durasi kontrak selama 1 tahun. Gallifreitas merupakan pemain yang bisa bermain di beberapa posisi seperti sayap kanan atau sayap kiri, hingga bisa menjadi second striker. Sesuai paspor yang ia miliki, Gali merupakan pemain asal Timor Leste. Ia lahir 31 Desember 2004 dan sudah memiliki caps bersama tim senior Timor Leste.